Kita salam pendek, assalamualaikum. Itu paling banyak tuh. Cuman kadang sudahlah pendek salah. Assalamualaikum. Ya Pak Haji ya? Assalamualaikum. Itu tak datang-datang tuh kan. Kalau ibu-ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba buka Google. Nah, ingin membandingkan saja. Ketik Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketiklah. Apa kata Google tuh? Apakah yang Anda maksud Assalamualaikum? Katanya. Cerdas daripada awak lagi kan. Ada anak SMP tuh yang tak dapat didikan salam dari rumah dan dari sekolah. Maden paikum. Kum. Lam kecil amak. Kum. Lam. Lam. Kum. Apa berkah di situ? Mana ada? Jadi tak apa-apa pendek, tapi benar assalamu alaikum. Tapi kalau paling baik tambah warahmatullahi wabarakatuh di ujung berkah tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa man tabi'a sunnatah ila yaumil qiyamah. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil khairi illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Al-Mukarramun yang saya hormati, saya muliakan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir tanpa kecuali. Kita muliakan bersama pengurus Masjid Al-Muqaddis, segenap jajaran kepengurusan, Bapak Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara, Pak Imam kita, tokoh agama, pemuka masyarakat, semua kita yang berkumpul di maghrib yang berkah ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini Allah hadirkan ketenangan dalam diri kita, keberkahan dalam hidup, kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Amin. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban nantinya. Lalu Allah sampaikan kita semua ke bulan suci Ramadan. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya ada bawa kitab namanya Kanzun Najahi was-Surur, karangan At-Ta'lif Syekh Al-Khatib Al-Baligh. Di sini tentang fadilah-fadilah dan doa-doa ya. Maka pada kesempatan ini kita mau bahas tentang beberapa keutamaan bulan Rajab, kemudian doa-doa yang diajarkan, diperintahkan kita lakukan, kita panjatkan kepada Allah pada bulan Rajab. Secara umum kita sudah tahu semua, karena setiap masuk bulan ini guru-guru kita mengingatkan kita kembali. Ini 2 Rajab, halaman 136. Yang pertama, sesuai doa tadi, Nabi berdoa di bulan Rajab mohon diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami bahwa berkah itu adalah az-ziyadah fil khair, bertambahnya kebaikan. Itu berkah. Kalau harta bertambah, kebaikan kita bertambah, maka harta itu berkah. Kalau umur bertambah, kita tambah baik, maka umur kita berkah. Itu saja
ingin melihat seseorang itu apakah dia benar-benar mendapatkan keberkahan ya. Dan berkah ini penting Bapak Ibu sekalian. Hidup ini bukan hanya cari harta, hidup ini bukan hanya cari uang, popularitas, gelar, kenyamanan, ketenangan dan segala macam. Hidup ini juga kita diperintahkan mencari berkah. Penting. Karena pentingnya berkah itu dia ada dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ada di mana-mana. Mau makan kita pinta berkah. Betul? Apa doa makan? Bismika. Oh, masih fokus ibu-ibu tuh nampaknya. Ya harus dicoba, fokus tidak kan? Rupanya menyimak ibu nih. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Barik, berkahi ya Allah, berkahi. Kenapa? Makanan yang berkah itu yang membuat kita taat kepada Allah. Makanan yang berkah itulah yang mampu membangunkan kita di tengah keheningan malam. Saat semua orang sedang tidur, kita pun tertidur, bunyi alarm, belum habis sudah terbangun kita. Duduk, tak lama berdiri, pergi berwudu. Tengok jam, padahal masih jam 3:30. Ringan tubuh itu untuk taat. Kenapa? Karena yang dimakan itu berkah. Karena kata Nabi, salah satu manfaat makanan berkah itu adalah mewarisi amal soleh. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Al-Mu'minun 51. Wahai sekalian rasul, makan yang baik, berbuatlah yang baik. Maknanya kalau orang makanannya selalu baik, maka perilakunya akan cenderung kepada yang baik. Kalau makanannya halal, maka tindak tanduknya selalu halal. Kalau makanannya suci, perbuatannya akan suci. Tetapi kalau makanannya haram, maka perbuatannya akan lebih suka, dia cenderung kepada yang diharamkan oleh agama. Itu yang Allah maksud bahwa makanan halal itu mampu mewarisi amal soleh. Apalagi? Di mana lagi kita minta berkah? Di doa kunut ada enggak berkah, Ustaz? Ada. Bacalah doa kunut itu. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik. Nah, kalau sendiri wa barik li, kalau bersama wa barik lana. Kita pinta berkah dalam doa kunut kita. Apalagi kalau anak kawan, anak saudara lahir, kita kan diperintahkan mendoakan keberkahan kepada mereka. Barakallahu laka fil mauhubilak. Semoga Allah memberkahi anak yang diberikan kepadamu. Berkah juga. Ada saudara kita menikah, walimatul urus, kawan kita, ketika kita datang mendoakan mereka, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Singkatnya, semoga rumah tangga kalian diberkahi oleh Allah. Ada Pak berkah itu di mana-mana. Yang paling sering kita jumpai berkah nih dalam salam. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman masalahnya adalah kita jarang bersalam atau menjawab salam ini sampai ke ujung. Itu aja masalahnya. Jadi tak dapat berkah, tak dapat berkah itu. Jarang. Betul tidak? Kita salam pendek, assalamualaikum. Itu paling banyak tuh. Cuman kadang sudahlah pendek salah. Assalamualaikum. Ya Pak Ji ya? Assalamualaikum. Itu tak datang-datang tuh kan. Kalau ibu-ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Coba buka Google, ingin membandingkan saja, ketik lamleikum. Lamleikum. Ketiklah. Apa kata Google tuh? Apakah yang Anda maksud assalamualaikum? Katanya. Cerdas daripada awak lagi kan. Ada anak SMP tuh yang tak dapat didikan salam dari rumah dan dari sekolah. Maden paikum. Kum. Lam kecil amak. Kum. Lam. Lam. Kum. Apa berkah di situ? Mana ada? Jadi tak apa-apa pendek, tapi benar assalamu alaikum. Tapi kalau paling baik tambah warahmatullahi wabarakatuh di ujung berkah tuh. Di bulan Rajab ini keberkahan itu ada. Semoga kita semua peroleh keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. I'lam anna Rajaban syahrun fadilun. Ketahuilah sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Bersyukur banyak-banyak kepada Allah karena Allah masih hidupkan kita di bulan Rajab ini. Kenapa? Karena bulan Rajab ini adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. Ashhurul Hurum. Bulan yang ke-7 Rajab ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Bulan yang ke-7. Wal ibadatu fihi laha ajrun jalilun. Dan beribadah pada bulan Rajab itu dapat pahala yang tinggi, besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahajud bulan ini beda pahalanya daripada Bapak Ibu tahajud bulan kemarin. Beda. Baca Quran bulan ini pahalanya lebih besar daripada bulan kemarin. Sedekah bulan ini maka pahalanya lebih besar dari bulan kemarin. Kenapa? Karena dia bulan yang dimuliakan, 1 dari 4 bulan mulia. Kaedahnya setiap tempat dan waktu yang dimuliakan oleh Allah, maka beribadah di dalamnya pahalanya dilipat gandakan. Setiap tempat. Contoh tempat itu apa? Di Mekah, Madinah kan, tempat itu dimuliakan. Sholat di Mekah sekali saja pahalanya 100.000 kali lipat. Di Mekah, di Madinah pahalanya 1000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa dalam satu riwayat pahalanya 500 kali lipat. Mengapa bisa berlipat ganda seperti ini? Karena tempatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu sekalian, tidak tempat tapi waktu. Waktunya adalah waktu yang Allah muliakan. Maka setiap waktu yang dimuliakan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di sana dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pengarang kitab mengatakan wal ibadatu fihi laha ajrun jalil. Beribadah, melakukan amal kebaikan apa saja jenisnya, maka pahalanya sangat tinggi di hadapan Allah. Khususon as-saumu fihi wal istighfar wat taubah minal auzar wa fi awwali lailatin minhu yustajabu du'a fa yustahabbu. Terutama ibadah yang istimewa bulan ini adalah puasa. Boleh mempuasakan seluruh Rajab, boleh. Boleh mempuasakan sebahagian Rajab, boleh. Boleh mempuasakan Senin Kamis bulan Rajab, silahkan.
dibolehkan. Boleh, Rajab itu istimewa ya. Nabi mengatakan salah satu bulan yang dianjurkan berpuasa itu Ashhurul Hurum, 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka kita boleh, kita mazhab Syafi'i ini Bapak Ibu sekalian boleh memakai hadis umum. Tak perlu kita mencari hadis khusus. Puasalah kalian setiap bulan Rajab, maka puasa. Tidak pasti seperti itu. Ada saja hadis umum yang menyuruh berpuasa di bulan Rajab. Apa hadis umum? Nabi menyuruh puasa. Ketika seorang bertanya kapan saya harus berpuasa selain Ramadan ya Rasulullah, Nabi katakan puasakanlah bulan-bulan yang mulia itu. Itu sudah cukup bagi kita. Kenapa? Karena salah satu bulan mulia adalah Rajab. Boleh puasa. Jadi kalau orang-orang itu tak suka puasa, silahkan. Ada kawan yang tak mau puasa, silahkan. Tapi jangan membid'ah-bid'ahkan orang puasa Rajab. Itu namanya ngajak cakak, nama itu kan. Nggak usah. Nah, kalau nggak ada orang mau puasanya dia Senin Kamis, nggak bagus. Senin Kamis di bulan Rajab ini nggak apa-apa. Andai ada orang yang ingin mempuasakannya semua, silahkan saja, nggak apa-apa, bagus. Wal istighfar, membanyakkan istighfar di bulan ini. Karena ada hadis Bapak Ibu sekalian. Mana hadis? Tak nampak. Di sini dikatakan qolal ulama, berkata para ulama, Rajab syahrul istighfar. Rajabu syahrul istighfar. Rajabu syahrul istighfar. Bahwa Rajab itu adalah bulannya istighfar. Banyak-banyak. Pendek aja. Tak usah panjang-panjang. Astaghfirullah. Cukup. Kalau mau ditambah, Astaghfirullahal azim. Kalimat Allahnya baris atas Pak ya, Bu ya, jangan salah. Nanti sesekali kita mendengar orang beristighfar itu lapasnya salah. Astaghfirullahul azim. Salah. Astaghfirullahil azim. Saya kemarin ada nengok Ustadz jenggot panjang tuh salah dia beristighfar. Astaghfirullahil azim kata dia kan. Nah, tak sengaja dia mungkin tuh. Yang benar kalimat Allah itu barisnya baris atas. Astaghfirullah. Kalau sengaja mengucapkan astaghfirullahu, mengerti dia bahasa Arab, maka bisa potensi dia menjadi murtad. Kenapa? Artinya beda. Astaghfirullahal azim, aku mohon ampun kepada Allah yang agung. Tapi kalau astaghfirullahul azim, Allah mohon ampun kepada aku yang agung. Hanya gara-gara baris depan dan baris atas itu bahasa Arab, jangan main-main. Maka kita harus belajar astaghfirullah. Cukup. Ditambah boleh astaghfirullahal azim. Boleh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Boleh. Dengan istighfarnya Nabi Yunus boleh juga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Boleh. Pakai Sayyidul Istighfar itu juga bagus. Salah satu yang dianjurkan dibaca pagi, dibaca sore itu kan Sayyidul Istighfar. Bulan Rajab ini mau dibanyakkan boleh juga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li
fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Boleh, silakan. Yang penting bacanya tenang saja ya. Setiap beristighfar, bayangkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan rasakan kesalahan kita masa lalu itu. Bisa jadi itu. Astaghfirullah. Jadi ada dosa, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bayangkan yang keluar air mata. Ada dosa yang kalau kita bayangkan yang terasa enak. Ada apa? Dosa terkait, ada dosa tuh enak, dosa tuh. Maksiat itu enak gitu. Jadi tanda orang tuh sudah tobat dari dosa yang enak-enak tuh. Dia bayangkan dosa yang enak-enak tuh istighfar dia. Apa yang dia rasakan? Kalau dia merasa menyesal, menangis, menetes air mata, berarti dia dah benar tobat tuh. Tapi kalau dibayangkan ini dosa yang enak-enak, kapanlah buat gitu lagi ya. Itu berarti belum tobat itu. Itu aja tandanya. Karena ada dosa yang enak-enak tuh kan? Ada. Jangan cepat-cepat. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu ya. Enggak gitu juga. Lebar. Enggak gitu juga dia. Tenang saja, jangan cepat-cepat. Astagfirullah. Istighfar tuh punya kekuatan yang dahsyat. Kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa yang mendawamkan istighfar, suka dia dengan istighfar, sikit-sikit istighfar sampai pun apa namanya? Orang latah tuh kalau dikagetkan, bilang kan, terkejut Bapak tuh. Bilang kan, astagfirullah gitu. Sampai gitu Pak. Ada orang kalau dilatahkan mencecarut dia kan. Saya contoh lagi. Ya, kalau dapat latah kita tuh istighfar bagus. Dikaget astagfirullah bagus. Allah bagus. Kaget-kagetnya Allah. Tanda orang yang kalimat Allah itu hidup dalam dirinya begitu. Tanda orang yang kalimat Allah itu hidup dalam dirinya, kalau dia tiba-tiba kaget histeris, yang keluar memang Allah. Astagfirullah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, begitu tuh. Tapi kalau yang hatinya kosong dari Allah, itu yang mencecarut, membabi buta kata orang kampung kami itu kan. Ada suka orang yang mengganggu dia kan, ada pula di kamera khusus mengganggu orang latah nih kan. Ketawa dia dengan latah yang jelek itu kan. Itu tak dibenarkan. Siapa yang melazimkan istighfar kata Nabi, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Setiap kesedihannya Allah berikan faraj, jalan keluar. Ada jalan keluarnya. Wa min kulli dhikin makhraja. Setiap kesulitan, kesempitan ada solusi. Pokoknya apapun masalah yang menimpa dia, selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan kepadanya rezeki yang tak disangka-sangka. Orang yang suka mendawamkan istighfar, maka kita layak beristighfar. Ibu-ibu biasanya satu hari satu malam berapa istighfar Bu? Banyak Bu? 3 banyak tuh Bu? Tak terhitung luar memang. Ibu-ibu jamaah sini luar biasa Pak. Tak terhitung saking banyaknya.
Sambil nonton layangan putus tuh istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim kan. Minimal 100 ya. 70 atau 100 istighfar Nabi itu segitu. Tapi nikmat lah, nikmati. Kalau tidak dinikmati tidak bisa deh ya. Kita lanjutkan. Wat taubatu minal auzar. Ini bulan-bulan yang diperintahkan untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-du'a. Ada 5 malam yang di dalamnya kalau kita berdoa, doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ditolak berarti diterima. 5 malam. Yang pertama, awwalu lailin min Rajabin, awal malam daripada bulan Rajab. Wa lailatin nisfi min Sya'bana, malam pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian walailatil jum'ah, walailatal jum'ah, malam Jumat. Walailatal fitri, malam Idul Fitri. Kemudian yang kelima, malam An-Nahar, malam hari raya Idul Adha. Diingat betul malam-malam nih. Awal malam Rajab, malam kemarin. Ini masih termasuk awal-awal ya. Banyak menghidupkan malamnya. Kemudian cuman malam Idul Fitri, malam Idul Adha nih, ini sering kita lewatkan nih. Ya enggak, Bu? Iya. Malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri itu asik mengkocok bolu. Kalau pakai apa tuh kan? Atau dia sedang memasang gorden, tak sempat dia berdoa. Sibuk membersih rumah malam Idul Fitri ini. Malam Idul Adha begitu juga. Ada orang malam Idul Fitri itu sibuk mengejar diskon. Ya Baji ya? Ayo, lepon apa aja. Jam 2 balik malam tuh. Entah di mana lah, entah di Pasar Panang. Rasanya ada di Pasar Panang itu kan, mungkin di tepi jalan dekat Purwodadi itu. Atau di kota-kota tuh ya. Memang malam Idul Fitri itu kan diperintahkan doa. Kenapa kita diperintahkan doa di situ? Karena memang orang tak banyak berdoa. Kenapa? Orang sibuk dengan aktivitas persiapan menyambut hari raya Idul Fitri itu, dengan membersih rumah, menyiapkan kue segala macam. Maka sikit yang mengadu. Saat sikit orang mengadu, disitulah kita mengadu kepada Allah. Begitu juga malam Idul Adha. Sama sepertiga terakhir malam. Sepertiga terakhir malam itu mengapa doa mustajab? May yad'uni fa astajiba lahu, kata Allah dalam hadis qudsi. Siapa yang minta di sepertiga terakhir malam itu, maka akan aku kabulkan. Mengapa mudah dikabulkan malam sepertiga terakhir malam? Karena yang minta, yang datang kepada Allah sedikit. Sama seperti kita ke pom bensin. Kalau Bapak Ibu bawa mobil atau bawa motor, kalau nak cepat dapat minyak, datanglah di jam orang tak datang. Iya enggak? Emang iya. Saya ngisi minyak itu sering subuh. Subuh itu tak ada orang. Paling 2 di depan. Saya kalau mau kajian subuh, rata-rata saya ini cukup minyak. Subuh saya ngisi itu. Kalau enggak pulang ceramah jam 2 balik. Itu ngisi. Subuh. Pokoknya datanglah di tengah. Di jam orang tidak datang. Sampai ke situ, langsung diisi itu. Kenapa? Karena sunyi. Berdoa kepada Allah. Kenapa dikabulkan? Karena saat itu tidak banyak yang berdoa. Maka yang sepertiga terakhir malam itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah kita kepada Allah di bulan-bulan itu. Di bulan-bulan itu. Di saat-saat itu. Di jam-jam itu. Maka mudah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita lanjutkan, waktunya sedikit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajabu syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah, wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu adalah bulanku, wa Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Berarti Sya'ban. Tak sampai 2 bulan lagi ya. Nah, mudah-mudahan kita semua Allah sampaikanlah Ramadan. Kalau sampai Ramadan, Pak, pertama sujud syukur, karena tak semua orang sampai Ramadan. Bersyukur. Kita ini yang nampak-nampak ini entah sampai entah tidak semua ke Ramadan. Mudah-mudahan sampai ya. Berdoa. Salah satu yang diperintahkan menyambut Ramadan itu minta panjang umur agar disampaikan. Kalau disampaikan, manfaatkan, karena belum tentu Ramadan tahun akan datangnya bertemu. Kalau kita masih meyakini umur panjang, Ramadan yang akan 2 bulan lebih kurang ini bertemu, Ramadan akan datangnya lagi bertemu, Ramadan akan datang bertemu. Kalau kita berprasangka seperti itu, maka kita akan bermain-main dalam ibadah. Kan masih ada Ramadan tahun depannya lagi. Kan masih ada. Tapi kalau ini Ramadan terakhir, maka kita tidak bermain-main. Apakah ini Ramadan terakhirku? Kira-kira macam itulah. Nah, itu yang membuat kita akan serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Wahab bin Munabbah radhiyallahu anhu, jami'u anhari dunya tazuru Zamzam fi syahri Rajab ta'ziman li hadzal syahri. Di kitab ini dikatakan bahwa pada bulan Rajab itu sungai-sungai yang ada di dunia ini mereka datang menziarahi sumur Zamzam, Zamzam yang ada di kota Makkah. Itu terjadi pada bulan Rajab, ta'ziman li hadzal syahri, karena memuliakan bulan Rajab ini. Jadi air yang mulia salah satunya adalah air Zamzam. Kemarin ada penipuan air Zamzam itu kan. Di mana tuh? Di Jakarta apa di mana tuh? Dikemas dia seperti air Zamzam. Air Zamzam itu sebenarnya tidak mahal. Kalau yang mereka pergi haji atau orang-orang sana beli yang 5 liter tuh, kemarin biasa tuh cuma 5 rial. 5 rial berapa lah? Cuman sampai di sini 500.000 ya. Ya Pak kan? Kenapa? Mendapatkannya itu sulit. Pada bulan Rajab itu ini dikatakan maka sumur Zamzam itu dikunjung. Bagaimana mengunjungi itu usah tanya saya ya. Bagaimana mengunjungi jangan tanya saya itu. Wa qara'tu fi kutubillahil amunazzalah, dikatakan di dalam kitab-kitab yang diturunkan, anna man istaghfarallah fi Rajab bil ghada wal ashi, bahwa siapa yang banyak mohon ampun kepada Allah di bulan Rajab, dan di bulan Rajab ini di pagi, di siang hari, di sore hari, yarfa'u yadaihi, lalu dia mengangkat tangannya, wa yaqulu, dan dia mengatakan, ini kalau ibu bapak nanya saya apa doa bulan Rajab, dalam kitab ini akan saya sebutkan pendek nih. Banyak yang dibagi-bagi di grup tuh kan. Dibagi-bagi di grup tuh, mungkin salah satu kitab rujukan mereka ini nih. Apa kalimatnya? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ada ibu-ibu yang hafal ini, ya kan? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunkan dosaku dan ampuni dosaku dan sayangi aku dan terima tobatku. Jadi ada juga di dalam kitab Tafsir Sawi, ada juga dalam kitab Al-Manhajus Sawi, bahwa kalimat yang mirip seperti ini bukan hanya di bulan Rajab dibacakan, setiap hari. Awid lisanaka Allahumma ghfirli wali walidayya. Kata Luqmanul Hakim, biasakan lisanmu membaca Allahumma ghfirli wali walidayya.
Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Disuruh kita tuh membiasakan kalimat itu kapan dan dimanapun. Kenapa? Karena Allah itu memiliki waktu yang mustajabah. Jadi dalam satu hari satu malam ini ada waktu mustajab. Waktu itu tak disebutkan oleh Allah pas jam 12.00, tidak, jam 3.00, tidak. Waktu itu ada setiap hari terjadi, namanya saatul istijabah, waktu yang mustajab. Kalau kita berdoa tepat dengan waktu itu, maka doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Luqman begitu, biasakan kalau pas mengucapkan Allahumma firli wali walidayya, ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, maka dosa kita dan orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti setiap hari waktunya. Makanya cerita Syekh Zamakhsyari, kalau bapak-bapak sering dengar Ustadz mengatakan Zamakhsyari, seorang ulama besar, beliau itu waktu kecil, masih kecil lagi, anak-anak umur 7-8 tahun, ditangkapnya burung yang sering di masjid ini, burung apa namanya? Burung gereja ya. Iya Pak ya? Iya kan? Emprit apa tuh? Samola kan? Nah, mirip-mirip tuh. Ditangkapnya burung tuh, diikatnya pakai benang kakinya. Diterbang, mungkin zaman dulu tak ada layang kan ya kan. Jadi asli layangannya burung itulah kan. Diterbangkannya burung ini, ditariknya lagi, diterbangnya ditarik. Karena terlalu sering dan lama sampai putus kaki burung nih. Pas putus, patah gitu, nampak ibunya. Apa kata ibu? Kota Allahu rijlak. Nah, sebenarnya maknya ngancam aja nih. Nanti Allah potong kakimu nanti gara-gara itu, kata ibunya. Ibunya mungkin lupa, tak boleh ngomong seperti itu kepada anak. Kenapa? Karena ada waktu yang mustajabah. Kata beliau menceritakan, setelah saya tua, saya ditimpa satu penyakit yang menyebabkan kaki saya harus dipotong. Ini mungkin doa mak saya nih. Jadi ibu-ibu, jangan ngomong-ngomong aneh-aneh ke anak, Bu. Kalau ibu ngomong bongak dengan dia, kalau itulah waktu yang mustajabah, memang bongak anak tuh. Gini aja dia nanti itu kan. Memang iya. Maka kita dilarang ngomong-ngomong seperti itu. Kisah nyatanya kan sangat banyak bagaimana orang tua yang memang tidak mau walaupun anaknya bandal. Anak-anak bandal wajar lah, namanya anak-anak kan. Awak dulu mada aja, ketek-ketek dulu kan. Jadi walaupun dia marah, walaupun dia buat-buat yang aneh-aneh, jangan keluarkan kata-kata yang tak baik. Kau nih di warnet aja setiap hari, pulang makan duit, pergi lagi warnet lagi. Kudoakan kau jadi wali kota, itu lebih baik. Ya, tak pernah pulang-pulang, main game aja. Kudoakan kau jadi ustadz, bagus. Saya sudah itu kan dapat doa ibunya itu kan. Jadi imam kan. Begitu kita orang tua. Ini ndak anak itu yang disetankannya anaknya. Oh, anak setan kau nih ya, kata dia. Memang berubah nanti dia. Apalagi yang memang ada orang berkelahi, ini lain, Pak. Semua nama binatang yang ada di kebun binatang itu dibawa-bawa dia ke rumah. Ada macam itu. Pernah terdengar oleh saya dulu. Kalau dia memarahkan bini itu, dasar kau ini. Bini pun membalas juga, kaulah ini. Catat tetangga lengkap semua yang ada di kebun binatang itu. Rupanya orang ini pernah bertemuan mereka itu di kebun binatang, sama-sama karyawan kebun binatang dulu kan. Jadi disitulah cinta itu tumbuh, akhirnya menikah. Cuma tak kerja situ lagi. Yang menyebut binatang itu macam bernostalgia dia. Tak baik. Jangan biasakan lisan kita dengan yang tidak baik. Terlebih ke anak-anak.
disebut anak gila, disebut anak sarap, disebut anak bongak, disebut anak setan. Kalau terjadi apa yang kita sebutkan tuh, yang susah siapa? Awak juga. Ya gantilah. Kalau marah anak tuh jangan nama-nama binatang lagi. Nama-nama sayuran aja lah buat. Woi bayam. Karena enggak mengerikan. Atau nama-nama buah-buahan. Iyalah ganti aja Pak. Jangan bawa binatang yang berbulu kasar, bertaring. Jangan ganti ya. Nah, ibu-ibu tuh. Ini pesan baik tuh. Nah, ini khusus bulan Rajab, ini baca nih. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya Allah, ampuni dosaku, sayangi aku, terima tobatku. Sab'ina marrotan, 70 kali. Jadi pegang tasbih, buat dia 70, buat ukuran 70. Baru bertasbih. Boleh lebih, boleh. Tapi kalau Pak sampai 70 saja silahkan. Bagus nih. Ini amalan apa namanya? Ada kitabnya, ada ulama yang menerangkannya lebih bagus. Yang ada warid dalam kitab-kitab ya. Bagian terakhir, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, saya muliakan. Ini doanya panjang nih, tak usah kita pakai doa panjang nih. Yang pendek aja ajab kan, apalagi yang panjang-panjang. Buah 3 lembar, 4 lembar terlalu banyak. Ini ya. Ma yusalla awwal Rajab badalu salatil ghaib. Nah, kan ada tuh yang populer namanya salat rawaib di awal Rajab itu. Maka itu tidak diperintahkan. Salat rawaib itu adalah salat 12 rakaat di antara maghrib dan isya pada awal malam Jumat bulan Rajab. Malam tadi malam Rabu, ini Kamis, besok malam ya. Nah, jadi Jumat pertama bulan Rajab 12 rakaat itu tidak diperintahkan ya, tidak diperintahkan. Bid'atun mazmumatun fala tab'alha, itu adalah bid'ah yang mazmumah, yang dicela, maka jangan lakukan. Bal shalla badalaha sholatal awabin, ganti sholat itu dengan sholat awabin atau sholat sunnah atau sholat tasbih. Boleh dia. Nah, jadi baik di bulan Rajab ini dibanyakkan amalan sunnah. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tak boleh itu namanya sholat rawaib, itu di seluruh kitab-kitab fikih itu memang disebutkan. Itu tidak dianjurkan. Tetapi apakah boleh di antara maghrib isya itu sholat awabin? Boleh. Apakah boleh sholat taubat? Boleh. Yang tidak boleh itu yang rawaib ini. Nah, ini menguatkan kita. Abal au at-tasabih, atau dia mau sholat tasbih. Sholat tasbih baik. Cuman saran saya kalau sholat tasbih lakukan habis isya. Kalau malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholatul laili masna masna, kata Nabi. Kalau engkau melakukan sholat sunnah yang banyak rakaatnya, maka lakukan dia 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu bagus. Tapi kalau mau sholat tasbih siang, lakukan 4 rakaat sekali salam. Bolehkah sholat qobliyah zuhur 4 rakaat sekali salam? Boleh Pak? Bu? Kan qobliyah zuhur 4 rakaat tuh kan? Bolehkah sekali salam? Boleh, tapi jangan ada tahiyatul masjid, jangan ada tasawuf awalnya. Saya pernah nengok orang sholat sunnah pakai tasawuf awal macam sholat zuhur dia.
Jadi sholat, tetapi yang paling baik itu tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Karena ada kaidah fikihnya. Makana aksaru fitlah, aksaru fatlah. Kalau banyak perbuatan, banyak keutamaan. Banyak yang kita baca, banyak gerak, banyak letihnya, maka pahalanya lebih besar. Maka sebaiknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apakah boleh? Boleh saja. Yang penting kalau 4 rakaat sekali salam qobliyah zuhur atau asar, maka jangan buat dia seperti sholat zuhur ada tasawuf awalnya. Itu yang tidak dibenarkan tuh. Nah, ini sholat tasbih ini termasuk boleh lakukan di bulan Rajab ini. Siang boleh, malam boleh. Kalau bisa lakukan setiap hari. Kalau tak bisa setiap hari, seminggu sekali. Tak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Tak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Tak bisa setahun sekali, sekali seumur hidup. Yang sekali seumur hidup itulah dipilih ibu tuh. Padahal kan pilihan tadi banyak kan. Yang sekali pernah sholat tasbih ibu? Pernah dulu masa muda dulu. Sering bu? Sekali kata. Padahal pilihannya banyak tadi kan. Itu ya. Inilah beberapa keistimewaan bulan Rajab ini. Satu lagi sebenarnya yang tidak lupa saya sampaikan, di bulan Rajab ini ada peristiwa besar, yaitu Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi dapat perintah istimewa, yaitu Solat yang paling besar dari sekalian ibadah kita. Kalau nanti di akhirat yang pertama diproses adalah solat. Makanya bulan ini jadi istimewa, banyak kelebihan di dalamnya. Kita muliakan bulan ini dengan memperbanyak kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.